Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnawati kelas R2 semester 6. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS Bisnis Internasional. Dosen pengampu saya, Aramaya Andara, SPD MM. Yang berjudul Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi COVID-19. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era industri 4.0 berperan sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berdampak terhadap perkembangan sengketa hukum perdata. Sengketa perdata yang dapat terjadi melalui tatap muka saat ini bisa juga terjadi melalui cyberspace yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di masa industri 4.0 pada masa pandemi COVID-19 menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan. Salah satunya dalam proses pemeriksaan perkara arbitrase, baik sengketa perdata di dunia nyata maupun sengketa perdata yang terjadi di dunia maya. Kondisi pandemi COVID-19 juga semakin memperkuat kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur arbitrase online. Berdasarkan uraian tersebut, apakah penerapan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia pada di era industri 4.0 dan pandemi COVID-19 dibutuhkan? Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini, arbitrase online bisa dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa. Prosedur arbitrase online harus diterapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh lembaga arbitrase. Pendahuluan. Saat ini tahapan industri sudah memanfaatkan ruang cyber. Istilah industri 4.0 pertama kali dikenalkan oleh Hannover Fire, Jerman pada tahun 2011. Istilah industri 4.0 pada awalnya merupakan nama untuk menginisiasi strategi teknologi pemerintah Jerman menuju tahun 2020. Tim peneliti dari Universitas Dortmund, Jerman menemukan beberapa konsep kunci pada terminologi industri 4.0 yang kemudian menurut mereka konsep tersebut adalah komponen dari industri 4.0. Adapun komponen dari industri 4.0 adalah cyber physical system, Internet of Things, Internet of Service, dan Smart Factory. Dinamika pembangunan Indonesia yang dipicu dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 dan membawa perubahan pada perkembangan perdagangan. Perubahan bentuk perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik melalui digital elektronik, artificial intelligence, big data, robotik. Era industri 4.0 yang memicu kemajuan pada tren global saat berpengaruh terhadap tatanan hukum sehingga harus dicermati secara kritis dan inovatif terhadap pembangunan hukum. Pada realitas hukum yang ada saat ini, sangat penting mengetahui seberapa efektifnya hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang hukum bisnis mampu menjadi benteng pertahanan atas perilaku aktivitas-aktivitas dalam dunia maya di era industri 4.0. Pembahasan. Pada masa revolusi industri 4.0, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan segala sesuatu dilakukan secara cepat dan lebih praktis, termasuk dalam hal transaksi jual-beli. Sebelumnya penjual dan pembeli harus melakukan transaksi langsung dengan tatap muka. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi online, baik melalui website, marketplace, aplikasi e-commerce, maupun media sosial.
Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU AAPS yang memungkinkan arbitrase secara online dilakukan. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 UU AAPS yang berbunyi, dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimiles, email, atau bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase yang merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa pada akarnya adalah perundingan dan hasilnya berupa kesepakatan. Efektivitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikat baik para pihak dalam melaksanakan hasil-hasil kesepakatan tersebut. Meski tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak, karena untuk mencapai kesepakatan damai sudah merupakan kerelaan dari para pihak untuk win-win solution. Apalagi jika tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses perundingan. Beberapa negara memberikan keleluasaan para pihak untuk menentukan prosedur arbitrase yang akan dijalani, seperti di Inggris pada artikel 52 Undang-Undang Arbitrase tahun 1996 menyatakan antara lain bahwa para pihak bebas untuk menyepakati bentuk penghargaan. Demikian pula di Swiss pada pasal 189 dari Kode Swiss tentang hukum perdata internasional berjudul Arbitral Award menentukan bahwa putusan arbitrase akan diberikan sesuai dengan prosedur dan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak. Selain itu di Belanda, legalitas putusan arbitrase dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik. Lembaga Arbitrase Indonesia merupakan lembaga yang menentukan penggunaan proses arbitrase online. Sebab selama ini pelaksanaan arbitrase online hanya untuk kasus yang berkaitan dengan aktivitas secara online, seperti prestasi e-commerce, pelanggaran hak cipta dan paten di dunia maya, pencemaran nama baik, jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara integrasi kemudian menerapkan sidang arbitrase secara elektronik atau online untuk menyelesaikan sengketa perdata atau bisnis, maka Lembaga Arbitrase Indonesia perlu memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan sidang arbitrase secara online. Apakah studi kasus? Apakah rakyat Indonesia yang ada di kedalaman mampu untuk mengaplikasi 4.0? Menurut saya mungkin belum mampu karena dari segi teknis ataupun segala hal tidak mumpuni. Kesimpulan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era industri 4.0 ini berdampak pada bidang bisnis pada masa pandemi COVID-19. Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan terhadap proses penyelesaian sengketa termasuk arbitrase. Arbitrase saat ini mau tidak mau menggunakan proses penyelesaian sengketa secara elektronik. Dalam penanganan sengketa arbitrase yang dibutuhkan penyelesaian secara cepat, namun konfidensialnya tetap terjaga. Tentunya hal tersebut menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh lembaga arbitrase di Indonesia. Lembaga arbitrase di Indonesia secara integrasi harus menerapkan sidang arbitrase secara online untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun untuk menerapkan demikian, lembaga arbitrase di Indonesia harus siap dengan standar operasional prosedur untuk pelaksanaan proses arbitrase secara online atau daring, termasuk sidangnya. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi di masa industri 4.0 ini, arbitrase online dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa yang nilai nominalnya sebagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Akan tetapi masih memerlukan adanya terobosan dan penegasan hukum dari legislatif
Melihat sangat marak sengketa yang memerlukan arbitrase online di era revolusi industri